Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramadan dengan NPN C1A021092 dari kelas B Ekonomi Pembangunan. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pendirian koperasi. Sebelum kita mengenal pendirian koperasi, kita harus tahu dulu apa itu koperasi. Jadi, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama, koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis koperasi dan harus dicantumkan dalam anggaran dasar. Dan yang kedua, tujuan dan kegiatan koperasi harus disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi anggota dan jenis koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bentuk koperasi ada dua. Yang pertama, koperasi primer yang didirikan oleh paling sedikit 20 orang dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Yang kedua, koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 orang. Adapun syarat-syarat pembentukan koperasi pun ada 5. Yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang memiliki kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, pendiri koperasi primer tersebut merupakan warga negara Indonesia. Yang ketiga, usaha yang dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Yang keempat, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha koperasi. Dan yang terakhir, memiliki tenaga terampil dan mampu mengolah koperasi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian koperasi ini, teman-teman. Yang pertama, tidak ada manfaat dari koperasi yang didirikan jika para pendiri koperasi tidak mengetahui berbagai persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Yang kedua, walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus diusahakan sehingga koperasi dapat menerima anggota-anggota baru secara sukarela dan terbuka. Dan yang ketiga, koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang keempat, pembinaan koperasi Indonesia itu sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian, koperasi itu tetap milik para anggotanya. Lalu ada langkah-langkah pendirian koperasi ini, teman-teman. Yang pertama, mengadakan pertemuan pendahuluan di antara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi. Yang ketiga, menghubungi kantor departemen koperasi setempat. Dan yang keempat, membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang kelima, mengadakan rapat pembentukan koperasi, seperti contohnya memilih pengurus, memilih pengawas dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang terakhir, mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan petikan berita acara pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas. Namun, ada ketentuan dalam penamaan koperasinya ini, teman-teman, jadi tidak bisa sembarangan. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, koperasi dilarang memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota. Nama koperasi sekunder itu sendiri harus memuat kata koperasi dan diakhiri dengan singkatan SKD. Yang ketiga, kata koperasi dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan undang-undang. Nah, untuk rapat pendirian koperasi ini harus dihadiri oleh notaris, teman-teman. Gunanya untuk mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akte pendirian. Kemudian penetapan nama koperasi itu sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat dilakukan
oleh konfirmasi oleh notaris pada sistem administrasi Badan Hukum Koperasi. Selanjutnya, para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendiri koperasi secara tertulis atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan yang pertama, 2 rangkap akta pendirian koperasi, 1 diantaranya bermaterai cukup. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi, ya kayak termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan, seperti itu. Yang ketiga, surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok. Dan yang keempat, rencana awal kegiatan usaha koperasi. Dan yang terakhir nih, untuk berita acara rapat pendirian koperasi itu ada 4. Yang pertama, daftar hadir rapat pendirian. Yang kedua, fotokopi KTP para pendiri sesuai daftar hadir. Yang ketiga, surat kuasa pendiri. Dan yang terakhir, surat rekomendasi dari instansi yang terkait. Kira-kira seperti itu teman-teman mengenai penjelasan pendirian koperasi yang saya jelaskan hari ini. Oke, segitu dulu penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, mohon maaf, saya ampun. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.